Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jaka Permana dalam pelajaran matematika. Dan kali ini kita masih membahas salah satu materi di kelas 8 SMP, yaitu tentang pola bilangan. Dan video ini merupakan video bagian keempat di mana kita akan membahas tentang deret aritmatika. Ya, seperti biasa, sebelum kita memahami tentang deret aritmatika, kita coba mengulang kembali. Di video sebelumnya kita telah mempelajari tentang barisan aritmatika. Apa sih itu barisan aritmatika? Ya, barisan aritmatika ini dapat kita artikan sebagai sekumpulan bilangan yang memiliki pola dengan penjumlahan atau pengurangan yang konstan atau tetap. Misalkan di sini ada bilangan 2, 5, 8, 11. Di sini bisa kita lihat bahwa polanya bilangan-bilangan ini selalu bertambah 3 ya. Dari 2 ke 5 bertambah 3, 5 ke 8 bertambah 3, 8 ke 11 juga bertambah 3. Atau polanya juga bisa merupakan pengurangan yang konstan juga seperti 23, 18, 13, 8 dan seterusnya. Di sini bisa kita lihat bahwa setiap bilangannya ini selalu berkurang 5 ya. Dari 23 ke 18 ini berkurang 5, 18 ke 13 juga berkurang 5, begitupun 13 ke 8 juga berkurang 5. Kemudian di barisan aritmatika itu kita sudah mempelajari bagaimana cara kita menentukan suku ke N, yaitu dengan menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B ya, dimana A itu adalah suku pertamanya dan B itu adalah beda ya, dimana beda ini bisa kita cari dengan menggunakan rumus suku kedua dikurangi suku ke 1 atau suku ketiga dikurangi suku kedua ya. Bisa kita cari beda ini dengan mengurangi dengan suku yang sebelumnya ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang deret aritmatika. Apa sih itu deret aritmatika? Ya, secara sederhana deret aritmatika itu bisa kita artikan sebagai jumlah dari suatu barisan aritmatika. Jadi kalau barisan itu adalah bilangan-bilangannya ya, per sukunya, suku ke-1, suku kedua dan seterusnya, itu adalah barisan aritmatika. Nah, kalau deret aritmatika itu adalah jumlahnya. Ya, misalkan seperti ini. Jadi kalau tadi barisan aritmatika itu hanya 2, 5, 8, 11 dan seterusnya. Nah, kalau deret itu artinya adalah kita jumlahkan dari setiap suku dalam barisan aritmatika tersebut. Jadinya 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 11 ditambah suku-suku selanjutnya. Atau 23 ditambah 18 ditambah 13 ditambah 8 dan seterusnya. Jadi secara sederhananya deret aritmatika ini adalah jumlah dari setiap suku pada barisan aritmatika. Nah, notasinya adalah SN. Jadi kalau suku ke N kemarin di barisan aritmatika kita sudah pelajari notasinya UN gitu ya. Nah, kalau di deret aritmatika jumlah dari suatu barisan aritmatika itu dinotasikan dengan SN. Jadi kalau misalkan kita sedang mencari S4 gitu ya, jumlah 4 suku, artinya kita sedang menjumlahkan suku pertama ditambah suku kedua ditambah suku ketiga ditambah dengan suku keempat. Ya, itu yang dimaksud dengan SN atau jumlah dari N suku. Nah, bagaimana cara kita menentukan jumlah dari suatu barisan aritmatika yang cukup banyak ya? Kita bisa sebut sebagai N suku. Nah, untuk menentukan jumlah N suku dari suatu barisan aritmatika, di sini ada dua rumus yang bisa teman-teman gunakan. Ya, dua rumus ini nanti hasilnya akan sama saja gitu ya. Nah, nanti teman-teman boleh menggunakan yang pertama. Di sini ada SN sama dengan N dibagi 2 dikali 2 kali A ditambah N dikurangi 1 kali B. Dicatat ya rumusnya teman-teman. Itu rumus yang pertamanya. Atau teman-teman boleh menggunakan rumus yang kedua, yaitu SN sama dengan N dibagi 2 dikali A ditambah UN. Nah, bedanya di sini ya. Kalau untuk rumus yang kedua berarti kita harus mencari dulu suku ke N-nya. Jadi jika kita ingin mencari jumlah 10 suku, maka kita harus ketahui dulu suku ke 10-nya itu berapa.
Nah, sama seperti kemarin, A itu adalah suku pertama dan B itu adalah beda. Oke, untuk lebih jelasnya coba kita lihat contoh berikut ini. Terdapat barisan aritmatika 2, 5, 8, 11 dan seterusnya. Dan di sini kita diminta untuk menentukan jumlah 10 suku pertama. Ya, 10 suku pertama itu berarti suku ke-1 ditambah suku kedua, ditambah suku ketiga dan seterusnya sampai ditambah suku ke-10. Ya, seperti biasa kita cari dulu ya, A-nya itu berapa dan B-nya itu berapa. Di sini kita dapatkan A-nya itu adalah 2. Ya, A itu adalah suku pertamanya. Di sini bisa kita lihat bahwa suku pertamanya adalah 2. Kemudian B itu adalah beda. Ya, kita lihat kita bisa cari dengan suku kedua dikurangi suku pertama, gitu ya. U2 dikurangi U1, 5 dikurangi 2 hasilnya 3. Jadi B-nya kita dapatkan 3. Kemudian kita mencari SN, di mana yang kita cari di sini adalah S10 ya, jumlah 10 suku. Di sini saya coba untuk menggunakan rumus yang pertama ya. Sn sama dengan N dibagi 2 dikali 2A ditambah N dikurangi 1 kali B. Ya, teman-teman pahami perlangkahnya ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini N-nya kita ganti dengan 10 ya. Jadi S10 sama dengan 10 dibagi 2 dikali 2A. Ya, A-nya adalah 2, berarti 2 dikali 2 ditambah N dikurangi 1, 10 dikurangi 1 dikali B. B itu adalah bedanya, B-nya itu adalah 3. Ya, lanjutnya kita hitung 10 dibagi 2 hasilnya 5. Kemudian 2 kali 2 hasilnya 4. Dan ini kita hitungin di dalam kurung terlebih dahulu. 10 dikurangi 1 hasilnya 9. Ya, di sini ada perkalian, maka kita kalikan dulu. Ya, jadi 5 dikali 4 ditambah 9 dikali 3, 9 kali 3 hasilnya 27. Kemudian dalam kurung dengan kali, kurung yang harus didahulukan ya teman-teman, maka kita tambahkan dulu 4 ditambah 27 hasilnya 31. Maka terakhir kita kalikan 5 dikali 31, maka hasilnya 155. Jadi teman-teman, kalau ini kita tambahkan semua, 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 11 dan seterusnya sampai suku ke-10, maka total seluruhnya adalah 155. Ya teman-teman, untuk selanjutnya sebagai latihan seperti biasa, teman-teman dapat melanjutkan yang kemarin teman-teman sudah kerjakan juga pada barisan aritmatika. Namun kali ini teman-teman tentukan jumlah 10 suku pertama dari barisan berikut ini. 1, 5, 9, 13 dan seterusnya. Kemudian 30, 27, 24, 21 dan seterusnya. Teman-teman tentukan jumlah 10 suku pertamanya. Dan teman-teman, ada sedikit pertanyaan untuk teman-teman dalam video kali ini. Teman-teman tahu gedung pertunjukan ya, seperti gambar di samping ini. Ya, di sini soalnya adalah seperti ini. Dalam suatu gedung pertunjukan terdapat 10 baris kursi. Jadi ada 10 baris ya teman-teman, dari depan sampai ke belakang itu ada 10 baris. Kemudian kursi di baris pertama yang paling depan ini ada 8 kursi. Kemudian di baris keduanya ada 12 kursi, di baris ketiganya ada 16 kursi, dan begitu seterusnya dengan penambahan yang sama. Berarti di sini bisa kita lihat bahwa setiap baris itu kursinya selalu bertambah 4 ya. Dari 8 jadi 12, kemudian 16 dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah teman-teman, kalau kita ingin menentukan, kita ingin tahu ada berapa jumlah kursi yang ada di baris ke-10. Ya, kursi yang ada di baris paling belakang nih, ada berapa banyak kursi di baris paling belakang. Nah, pertanyaannya adalah teman-teman, kita harus menggunakan rumus barisan aritmatika atau rumus deret aritmatika. Ya, silakan nanti teman-teman jawab di tab diskusi atau kolom komentarnya, dan nanti jika ada hal-hal yang belum dipahami atau masih bingung, silakan ditanyakan di dalam grup kelas atau melalui tab diskusi dan kolom komentar. Ya, itu saja mungkin teman-teman untuk materi hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan latihannya jangan lupa untuk dikerjakan. Dan jika ada yang bingung, boleh nanti kita diskusikan bersama-sama. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.